Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga ini. Dan judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Marilah Kepadaku. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan penerangan dalam hati kami. Memetraikan firman itu, kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kepadaku. Ayat hafalan yang kita ambil terdapat di dalam Matius 11 ayat 28. Satu ayat yang sangat sering kita dengar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa beban yang Anda pikul terlalu berat? Pernahkah Anda merasa bahwa tingkat stres Anda berada pada titik batasnya dan Anda tidak dapat mengatasinya lagi? Pelajaran pekan ini menyediakan pertolongan praktis ketika kita tiba pada titik puncak ini. Faktanya, entahkah beban kita sangat berat atau relatif ringan, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya demi mendapatkan kelegaan. Mari kita akan pelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu dengan judul, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ayat ini berlatar belakang pada teguran Yesus yang keras kepada kota-kota penting di Galilea, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Saudara bisa baca di dalam Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Di kota-kota ini, Yesus banyak melakukan mujizatnya. Mereka menyaksikan kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah mereka. Tapi mereka keras kepala dan tidak mau bertobat. Yesus menawarkan istirahat sejati kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi mereka menolak. Beban terberat manusia adalah dosa. Manusia tidak akan sanggup memikulnya. Yesus menawarkan pertolongannya. Ia ingin memberi kelegaan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dapat menurunkan beban kita, kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat memikulnya sendirian. Faktanya, sebagian besar dari kita tidak akan datang kecuali kita telah mengenali kondisi kita yang sebenarnya. Undangan Yesus didasarkan pada kebutuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu menyambut undangannya yang berkata, marilah? Pertama, undangan ini bukanlah opsional. Ini merupakan prasyarat untuk menemukan istirahat. Marilah berarti bahwa kita perlu menyerahkan kendali. Di masa ketika kita dapat dengan mudah mengendalikan banyak hal dalam hidup kita, melalui telepon pintar, datang kepada Yesus bukanlah hal yang wajar. Bahkan, bagi kebanyakan orang, penyerahan diri adalah bagian tersulit dalam kehidupan Kristen. Yang kedua, sebab Yesus adalah sumber damai kita. Dia adalah mata air kekuatan kita. Oleh sebab itu, Dia mengundang kita, marilah. Hanya Dia yang sanggup mengangkat beban kita. Dia sungguh satu-satunya yang sanggup membebaskan kungkungan stres yang kerap kali kita alami. Yang ketiga, apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara itu kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu,
lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Itulah yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen G. White melalui Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 353. Tetapi pada akhirnya, kita masih harus membuat pilihan dengan sadar untuk datang kepada Yesus, yang berarti menyerah kepadanya. Yesus telah memberikan masing-masing kita kebebasan untuk memilih. Dia tidak akan memaksa kehendak itu. Dia tidak akan menekan kita untuk datang. Dengan ramah dia mengundang kita. Dia membuat kita terkesan dengan rohnya untuk datang. Namun, datang adalah pilihan kita. Disinilah realitas kehendak bebas menjadi yang terdepan dan terpusat dalam kehidupan Kristen. Di pelajaran hari Senin, pikulah kuk yang kupasang. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuk adalah simbol ketundukan. Kuk juga merupakan metafora yang menggambarkan tujuan yang bersatu. Kuk juga adalah metafora umum dalam Yudaisme untuk hukum. Kisah 15 ayat 10 mengatakan, merujuk pada hukum sunat, hukum sebagai sarana keselamatan. Hal ini sangat kontras dengan kebebasan yang Yesus tawarkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1. Kalau demikian, apa artinya pikulah kuk yang kupasang? Lembu yang dipasangi kuk disatukan bersama untuk bekerja. Ketika kita disatukan bersama dengan Kristus dalam pelayanan kepada orang lain, beban kita menjadi ringan. Dipasang kuk menekankan kepatuhan dan komitmen untuk mengikuti jejaknya dan untuk berpartisipasi dalam misinya. Sementara kita tidak bisa berharap untuk menambahkan sesuatu pada keselamatan yang Yesus menangkan bagi kita di kayu salib, kita dapat menjadi duta-dutanya dan membagikan kabar baik dengan orang-orang di sekitar kita. Pikulah kuk yang kupasang itu juga berarti kita tunduk kepada kuknya dan menerima tugas yang dia berikan kepada kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Pikulah kuk yang kepasang itu juga berarti kita tunduk kepada kuknya dan menerima tugas yang dia berikan kepada kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita tidak membawa kuknya, kita dipasang kuknya karena kuknya enak dan bebannya ringan. Matius 11 ayat 30. Dipasangi kuk dengan Yesus, kita memiliki jaminan mutlak bahwa dia akan menguatkan kita untuk menanggung pencobaan, ujian, atau kesusahan apapun yang menghadang kita. Istirahat yang Kristus berikan kepada kita adalah jaminan bahwa dia ada di samping kita untuk memampukan kita berkembang dalam setiap tantangan kehidupan. Dalam tulisan pena inspirasi, Ellen G. White menuliskan, kuk yang mengikat kepada pelayanan ialah hukum Allah. Hukum kasih yang besar yang telah dinyatakan di Eden dan diumumkan di Sinai dan di dalam perjanjian baru dituliskan dalam hati. Itulah yang mengikat manusia kepada kehendak Allah. Jika kita dibiarkan mengikuti kecenderungan kita sendiri, pergi kemana kita suka pergi, maka kita akan jatuh ke barisan setan dan penganut sifatnya. Oleh sebab itu, Tuhan menetapkan kita kepada kehendaknya yang tinggi dan mulia dan mengangkat kita lebih tinggi. Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Apa artinya belajar kepadaku? Yang pertama, ketika kita belajar dari Yesus, itu berarti kita benar-benar murid-muridnya. Ketaatan dan komitmen adalah karakteristik pemuridan. Yang kedua, mempelajari kehidupan Kristus akan menuntun kita untuk melihat komitmen Kristus dalam melakukan kehendak Bapa, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Yohanes 8 ayat 29, Matius 26 ayat 39.
Tidak pernah sekalipun dalam kehidupan Kristus di bumi, Yesus bertindak atau berpikir bertentangan dengan kehendak Bapa. Demikianlah seharusnya kita sebagai murid-muridnya. Oleh sebab itu, kita perlu belajar kepada Dia. Marilah kepadaku, belajarlah padaku. Di pelajaran hari Selasa, aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lemah lembut dan rendah hati dalam pandangan dunia sering dianggap sebagai sebuah kelemahan, tetapi tidak di mata Tuhan. Lemah lembut dan rendah hati adalah sifat yang berkualitas dan berharga pada pemandangan surga. Apa yang Alkitab katakan tentang lemah lembut dan rendah hati? Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5. Lemah lembut adalah perhiasan batiniah yang tidak akan binasa. 1 Petrus 3 ayat 4. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Hamba Tuhan Ellen G. White melalui pena inspirasi dalam buku seri Membina jilid ke-5 halaman 59 mengatakan, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan rendah hati, dengan taat, dengan ikhlas, kalau kita mau datang kepada Yesus, maka Roh akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran. Musa disebutkan sebagai orang yang lemah lembut. Bilangan 12 ayat 3. Yesus sering digambarkan sebagai Musa yang kedua. Orang melihat kelembutan dan kerendahan hati Yesus melalui apa yang Ia katakan dan lakukan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Pertama, dari atas Bukit Zaitun, Yesus menjabarkan prinsip-prinsip kerajaannya yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan dunia. Matius pasal 5. Yang kedua, dia memberi makan banyak orang secara ajaib. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Dia mengusir roh jahat yang mengganggu manusia. Dia memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Dia juga mencela kemunafikan. Ya, dia juga meratapi Yerusalem, Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dia menyembuhkan berbagai penyakit. Dia membangkitkan orang mati. Jadi apa yang dia katakan dan dia lakukan. Dan itulah bentuk kelemah lembutan, sifat kerendahan hati daripada Yesus. Kerendahan hati dan kelembutan Yesus jelas menggantikan Musa. Bagaimanapun dia adalah juru selamat ilahi kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Sementara Musa menawarkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya di dalam Keluaran 32 ayat 32, kematiannya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Karena Musa sendiri adalah orang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat, pemikul dosa untuk membayar dosa-dosanya. Meskipun kita dapat belajar dari Musa dan kisah hidupnya, kita tidak dapat menemukan keselamatan di dalam dirinya atau di dalam diri Musa. Yesuslah teladan sejati. Dengan kelembutan, dengan kerendahan hatinya, Ia membayar dalam dirinya hukuman bagi dosa kita. Ia menyelamatkan kita dari konsekuensi hukum yang dibawa oleh dosa-dosa kita. Yesus pengganti kita. Disalib, Ia telah memikul dosa kita. Kematian dan kebangkitannya adalah harapan besar bagi keselamatan kita. Di pelajaran hari Rabu, sebabku yang kupasang itu enak. Matius 11 ayat 30. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara sekalian, istilah Yunani yang diterjemahkan enak pada ayat tersebut dapat diterjemahkan sebagai baik, menyenangkan, bermanfaat, dan murah hati. Nah, berjalan bersama Yesus mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu baik dan benar untuk dilakukan. Kita mungkin tersandung, kita bahkan mungkin jatuh.
Namun kita dapat bangun dan terus berjalan bersamanya karena Dia sendiri selalu di sisi kita. Sama seperti anak kecil yang mulai belajar untuk berjalan, dia akan mengalami jatuh, bangun. Mungkin ada beberapa air mata dan bahkan mungkin memar. Tetapi begitu anak merasakan kebebasan bergerak, dia akan bangkit dan mencoba lagi. Berjalan, jatuh, bangun, berjalan, jatuh, bangun. Urutannya terjadi berulang-ulang sebelum anak itu akhirnya dapat berjalan dengan aman. Kuk adalah istilah Yudaisme dan banyak ayat-ayat Perjanjian Baru menunjuk pada pemahaman hukum yang salah, yaitu keselamatan oleh perbuatan. Banyak orang di sekitar kita menganggap hukum Allah itu berat sebelah, sulit untuk dipatuhi, dan kadang-kadang tidak relevan. Mereka yang melihat hukum itu sebagai sarana keselamatan akan menemukan kesulitan tersebut. Tetapi mereka yang melihat hukum itu justru menolong mereka agar tidak terjerumus dalam dosa yang mematikan. Bahkan ke dalam perhambaan dosa, mereka melihat hukum itu sesuatu yang menyenangkan. Menolong mereka untuk menjadi pribadi yang merdeka. Bagi mereka, menuruti hukum dengan iman itu bukanlah beban, tapi sukacita karena keselamatan mereka terjamin. Tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada kebenaran Kristus yang meliputi mereka. Bahkan, kini mereka dapat memiliki istirahat sejati dan kebebasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kuk yang dipasang Kristus itu enak. Realitanya adalah ya ketika kita menjalani kehidupan yang taat pada hukum Allah dengan iman akan membuat hidup kita lebih tenang dibandingkan dengan tidak mentaati hukum. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara sekalian, betapa Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Di pelajaran hari Kamis, bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ellen G. White dalam buku Seri Membina jilid 2 halaman 282 sampai dengan 283 mengatakan, bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Yesus. Engkau sedang memikul kuk guru yang lain. Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang membuat beban kita berat? Karena kita tidak mengizinkan Yesus membantu kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan beberapa contoh berikut ini yang membuat kita lebih memahami bagaimana beban kita menjadi ringan dan kita menemukan kelegaan. Yang pertama, ketika Musa mendengarkan nasihat Yitro mertuanya agar ia mengangkat orang-orang tertentu yang dilatih dan dipilih untuk menangani perkara-perkara tertentu, Keluaran pasal 18, beban Musa menjadi ringan. Ia mendapat kelegaan dan istirahat. Dengan kata lain, berbagi tanggung jawab akan meringankan beban dan mendatangkan berkat. Yang kedua, perumpamaan Paulus tentang tubuh Kristus memberikan ilustrasi yang baik tentang seperti apa berbagi beban itu. Kita membutuhkan tubuh yang berfungsi untuk dapat membawa beban apapun. Kita membutuhkan kaki, lengan, bahu, otot, dan urat untuk membawa beban apapun. Setiap bagian dari tubuh haruslah berperan sesuai kapasitasnya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 26. Dengan kata lain, kita membutuhkan orang lain untuk berbagi beban kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara,
Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa arti menanggung beban membantu memenuhi hukum Kristus? Menanggung beban di sini berarti memulihkan seseorang yang telah keluar jalur untuk membantu orang itu melihat anugerah ilahi. Itu juga berarti saling membantu ketika kita atau mereka mengalami kesulitan. Ini juga adalah pengingat bahwa kita semua membawa beban dan bahwa kita semua membutuhkan mereka yang dapat menolong kita memikul beban. Allah akan menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan percaya sepenuhnya pada jasa seorang juru selamat yang disalibkan. Kasih muncul dalam hati. Mungkin tidak ada perasaan gembira yang luar biasa, tetapi ada keyakinan yang aman selama-lamanya. Setiap beban adalah ringan karena kuk yang dikenakan Kristus itu enak. Tanggung jawab menjadi kegembiraan dan pengorbanan menjadi sebuah kesenangan. Jalan yang sebelumnya tampak diselimuti kegelapan menjadi cerah dengan sinar dari matahari kebenaran. Ini adalah berjalan dalam terang sebagaimana Kristus ada dalam terang. Ellen G. White, Faith and Work, halaman 38 dan 39. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, beban terberat manusia adalah dosa. Manusia tidak akan sanggup memikulnya. Yesus menawarkan pertolongannya. Ia ingin memberi kelegaan kepada manusia. Namun dia tidak mau memaksa kita datang kepadanya. Yang kedua, lembu yang dipasangi kuk disatukan bersama untuk bekerja. Ketika kita disatukan bersama dengan Kristus dalam pelayanan kepada orang lain, beban kita menjadi ringan. Yang ketiga, Yesus teladan sejati. Dengan kelembutan dan kerendahan hatinya, ia membayar dalam dirinya hukuman bagi dosa kita. Yang keempat, kuk yang dipasang Kristus itu enak. Karena menjalani kehidupan yang taat pada hukum Allah dengan iman akan membuat hidup kita lebih tenang dibandingkan dengan tidak mematuhi hukum. Yang kelima, Yesus mengatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang membuat beban kita berat? Karena kita tidak mengizinkan Yesus membantu kita. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus kita boleh mengerti dan memahami. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih bila mana kami telah mendengar dan mempelajari akan sekolah sahabat ini. Sekali lagi mohon curahan Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami. Dan pada akhirnya kami terus menatap Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah video sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi saudara. Dan kiranya bila mana ini memberkati saudara, bagikanlah bagi yang lain. Mari kita terus semangat untuk belajar sekolah sahabat kita dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.